Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dimas Martua Panggabean dengan NIM B1B1222019. Mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan. Dosen pengampu yaitu Bapak Alfa Beriansa, SIP, MIP. Di sini saya akan menjelaskan tentang APB desa atau anggaran pendapatan dan belanja desa. Pengertian dari APBD yaitu peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu 1 tahun. APBD terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan. Rancangan APBD dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala desa yang bersama Badan Pengurusan Desa lalu menetapkan APBD setiap tahun dengan peraturan desa. Tujuan APBD: penyusunan APBD untuk mengatur pengelolaan keuangan desa, termasuk alokasi dana untuk kegiatan pembangunan, pemeliharaan, infrastruktur, serta pelayanan publik lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat desa. Penyusunan APBD dilakukan dengan melibatkan masyarakat melalui musyawarah serta disepakati oleh musyawarah desa. APBD kemudian diajukan ke Badan Pemusyawaratan Desa atau BPD untuk ditetapkan sebagai peraturan desa. Setelah diundangkan, APBD dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pelayanan publik desa. Fungsi dari APBD yaitu untuk merencanakan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh desa, beserta rincian biaya yang dibutuhkan dan rencana sumber pendapatan yang akan diperoleh desa. Terdapat 4 siklus APBD. Yang pertama yaitu Musyawarah Desa atau Musdes, yang dipimpin oleh BPD atau Badan Pengurusan Desa, yang dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni di tahun sebelumnya, untuk merencanakan target desa dan pencapaian desa yang ingin dicapai di tahun berikutnya. Hasil musyawarah desa dibuatkan berita acara oleh BPD dan kepala desa membuat SK untuk pembentukan tim penyusunan RKP desa. Yang kedua, rencana kerja pemerintah, yaitu rencana ini disusun pada bulan Juni dan penetapan RKP desa paling lambat ditetapkan pada bulan September di tahun tersebut dengan memperhatikan pagu indikatif yang ada di pemerintah kabupaten. Yang ketiga, APBD dibuat selambat-lambatnya bulan Oktober anggaran sebelumnya dan selesai menjadi perdes APBD paling lambat 31 Desember atau sehari sebelum anggaran berjalan. Yang keempat, realisasi APBD. Realisasi ini dilaksanakan pada tahun berikutnya pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni atau sampai dengan bulan Desember di tahun berikutnya, atau menyesuaikan dengan RKP desa dan APBD yang sudah dirancang dan dibuat tahun sebelumnya. Terdapat 4 sumber pendapatan APBD. Yang pertama yaitu pendapatan asli daerah, yang merupakan segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah desa dalam rangka pelaksanaan otonomi desa. Pendapatan hasil desa meliputi hasil usaha desa, yaitu pendapatan asli desa yang berasal dari usaha yang dilakukan oleh desa. Pendapatan ini diperoleh dari berbagai jenis usaha, seperti aset desa, pertanian, peternakan, perikanan, tanah kas desa, pasar desa, tempat pemandian umum, dan jaringan irigasi.
Yang kedua, lain-lain pendapatan asli desa, yaitu pendapatan asli desa yang lain seperti hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, dan hasil gotong royong. Sumber pendapatan kedua yaitu pendapatan transfer, yang merupakan pendapatan yang berasal dari APBN atau APBD antar daerah yang memiliki tujuan untuk pemerataan pendapatan di daerah itu serta menutup celah fiskal daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Pendapatan transfer meliputi dana desa, yaitu dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, bagi hasil pajak dan retribusi, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Yang ketiga, alokasi dana desa, yang merupakan kewajiban pemerintah kabupaten atau kota untuk mengalokasikan ke dalam APBD melalui dana perimbangan serta dikurangi dana alokasi khusus atau DAK untuk kemudian disalurkan ke rekening kas desa atau RKD. Yang keempat, bantuan keuntungan provinsi, yaitu bantuan kepada kelurahan yang bersumber anggaran APBD pemerintah daerah yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan pemerintah daerah dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Pendapatan yang ketiga yaitu pendapatan lain-lain, yaitu pendapatan yang diperoleh desa di luar dari hasil pendapatan desa, atau pendapatan lain-lain ini meliputi koreksi kesalahan belanja tahun-tahun sebelumnya, yaitu proses yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau entitas keuangan untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi dalam pencatatan atau pelaporan belanja pada periode-periode sebelumnya. Yang kedua, bunga bank, yaitu besaran biaya yang diberikan bank konvensional kepada nasabah yang menggunakan jasa atau produknya. Contoh bunga bank seperti kredit kendaraan dan kredit dalam bentuk investasi. Pendapatan yang keempat yaitu belanja, yaitu pemerolehan barang atau jasa dari penjual dengan tujuan membeli pada waktu itu. Belanja desa meliputi yang pertama bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, yang merupakan salah satu kelompok kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Yang kedua, bidang pelaksanaan pembangunan desa, yang merupakan salah satu bidang yang menjadi fokus dalam pengelolaan pemerintahan desa, yang bidang pelaksanaannya meliputi penyelenggaraan PAUD, TK atau madrasah, dukungan penyelenggaraan PAUD, penyelenggaraan posyandu, penyelenggaraan dana siaga kesehatan, pembangunan atau rehabilitas atau peningkatan balai desa atau balai kemasyarakatan, penyelenggaraan informasi publik desa seperti poster, baliho, dan lain-lain. Dan ketiga, bidang pembinaan masyarakat, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk memberikan pedoman, standar pelaksanaan, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang keempat, bidang pemberdayaan masyarakat, yaitu pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat bisa mewujudkan jati diri, harkat, dan martabatnya sebagai manusia yang merdeka dan mandiri. Contohnya yaitu program pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang antara lain pemberdayaan ekonomi, pelatihan UMKM, pengembangan kampung wisata, dan pelatihan kader-kader keagamaan. Yang kelima yaitu pembiayaan, yang semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang
tahun ini atau maupun pada tahun anggaran berikutnya. Dan saya memberikan alur penyusunan APBDes yang bisa kita lihat di sini tentang evaluasi RPJM desa, Musdus, Musdes, melibatkan kegiatan menyusun RKA, Sekdes mengompilasi RKA, Raperdes, APBDes, dan lain-lain sampai menjadi APBDes. Dan selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari alur siklus APBDes di atas dapat disimpulkan bahwa APBDes disusun melalui tahapan-tahapan yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa dan badan permusyawaratan desa. Setelah disepakati, APBDes disampaikan kepada pemerintah kabupaten atau kota dan dilaksanakan selama 1 tahun. Dalam penyusunan APBDes, semua unsur harus terlibat. Tidak hanya kepala desa dan BPD saja, APBDes disusun melalui tahapan-tahapan yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa dan badan permusyawaratan desa atau BPD. Dalam penyusunan APBDes ini, APBDes memiliki struktur yang terdiri dari 3 unsur, yaitu rencana kegiatan, sumber penerimaan, dan alokasi pengeluaran. APBDes disusun melalui tahapan-tahapan yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa dan badan permusyawaratan desa BPD. Setelah disepakati, APBDes disampaikan kepada pemerintah kabupaten atau kota dan dilaksanakan selama 1 tahun. APBDes di Indonesia didasarkan pada beberapa asas atau prinsip dasar. Yang pertama itu asas kemandirian, kedua asas kebersamaan, ketiga asas keterbukaan, keempat asas keadilan dan kesetaraan, kelima asas efisiensi dan efektivitas, keenam asas pembangunan keberlanjutan, ketujuh asas partisipatif, ke-8 asas akuntabilitas, dan asas yang terakhir yaitu asas kontinuitas. Dari pemaparan tersebut, secara garis besar, struktur APBDes meliputi pendapatan asli desa, pendapatan transfer, pendapatan lain dan belanja, dan pembiayaan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.